Di antara adab yang hendaknya diperhatikan, yang pertama, tarkul a'mal inda huduris shalah. Segera tinggalkan pekerjaan kalau sudah masuk waktu sholat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah." Rahul Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Ya, Rahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ahmad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu suka membantu istrinya. Beliau suka membantu pekerjaan istrinya. Dan apabila hadir waktu sholat, beliau segera pergi ke sholat. Ya. Terus gimana Ustadz kalau kita berada di sebuah perusahaan sementara waktu sholatnya sudah ditentukan? Misal sholat zuhur jam 12 kurang 15, sementara istirahatnya biasanya jam berapa? Jam 12 misalnya. Atau sholat zuhur jam setengah 12, istirahat jam 12. Boleh enggak saya langsung keluar dan meninggalkan pekerjaan? Kita katakan enggak boleh. Loh kok kenapa? Karena itu amanah. Dan antum bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama teman-teman antum nanti pas istirahat. Karena kan yang wajib itu sholat berjamaahnya, Pak. Adapun harus di masjid kan sudah kita sebutkan, tidak harus di mana? Masjid. Di masjid. Yang kedua, sholat di awal waktu itu tidak wajib. Ya. Sementara melaksanakan amanah itu wajib. Maka ya udah antum nanti sabar dulu, pas istirahat jam 12 keluar baru berjamaah bersama teman-teman, ya. Maka itu yang antum lakukan. Jangan malah kemudian kabur. Ya, enggak boleh ya akhul Islam, azanillahu wa iyyakum. Adab yang kedua yaitu bersuci di rumah, berwudu di rumah. Jadi yang sunnah itu berwudu di mana? Di rumah, bukan di masjid, bukan. Iya. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu Pak, tidak disediakan dulu di zaman Rasulullah masjid itu ada apa sih namanya? Ya kayak di zaman sekarang MCK gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang ada MCK, jadi akhirnya orang mikir nanti aja lah wudunya di masjid aja. Justru itu tidak sesuai dengan sunnah. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Adab yang ketiga, memperbanyak langkah kaki. Memperbanyak apa? Langkah kaki. Rasulullah SAW sabda, a'zamun nasi ajran fis salah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang paling besar pahalanya dalam salat itu yang paling jauh jalan kakinya. Semakin jauh kata Rasulullah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau antum rumahnya 1 kilo dari masjid, Pak, Masya Allah itu luar biasa. Syekh Utsaimin, jarak rumah dengan masjid itu 2 kilo. Tapi beliau Masya Allah pergi ke masjid, dan dalam perjalanan beliau merojaah hafalan. Ya, ada seorang sahabat Nabi, rumahnya paling jauh di ujung awali sana, sekitar 7 kilo. Tapi beliau ya disebutkan dalam riwayat tersebut tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Bayangkan ya akhwat Islam ya, subhanallah. Yang keberapa? Yang keempat, al-mubadarah ilal masjid wa tabkir ila shalah. Bersegera pergi ke masjid. Bersegera pergi ke masjid, terutama bagi yang jauh rumahnya dari masjid. Kalau antum berangkat pas azan dari rumah, pas di masjid udah qomat, kan sayang sekali, akhi. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa?
keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya, karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari, maka akan ditulis untuknya 2 kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Itu bagi mereka yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Iya. Ustadz, saya pengen melaksanakan keutamaan sholat sunnah di rumah, gimana dong Ustadz? Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama? Mendapatkan takbiratul ihramnya imam atau sholat di rumah? Mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama jauh Pak, dibandingkan dengan sholat sunnah di mana? Di rumah. Jangan sampai kita itu kebalik, ingin mendapatkan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama, salah besar. Jadi gimana dong? Ya udah, gak masalah antum pergi ke masjid dan sholat sunnah di sana, yang penting mendapatkan keutamaan. Kecuali kalau rumah antum dekat rumah, dekat rumah lagi, dekat masjid, ya. Dimana antum kalau sholat sunnah di rumah keburu, alhamdulillah. Maka yang seperti ini gak masalah, ya. Yang kelima adabnya. Adapun yang keempat tadi dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu." Kalaulah mereka mengetahui bagaimana pahala orang yang bergegas ya pergi ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba, kata Rasulullah SAW, untuk segera pergi kemana? Ke masjid. Ya. Adab yang kelima, al-mashyu ilal masjid bisakinatin wa adamil isra. Berjalan ke masjid. Jadi adab pergi ke masjid itu jalan kaki Mas yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Berjalan kaki atau naik motor? Jalan kaki jelas. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, tapi tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Lalu dikatakan kepada sahabat ini, kenapa kamu tidak beli keledai sebagai kendaraanmu di waktu malam dan di waktu siang? Apa kata sahabat ini? Aku tidak suka, karena aku ingin setiap langkahku ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Allah telah mencatat untukmu semua itu. Kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan. Masya Allah. Ya, tapi daripada antum malas, mendingan naik motor Mas. Daripada malas, ya, naik motor aja udah. Tapi kalau antum Masya Allah, enggak, saya mau jalan kaki aja, Masya Allah, ya, luar biasa pahalanya. Dan adabnya ketika berjalan tuh tenang, gak boleh tergesa-gesa, gak boleh. Dari hadis Abu Qatadah, ketika kami sedang sholat bersama Nabi SAW, kami mendengar suara kaki orang yang sedang tergesa-gesa. Ketika Rasulullah telah selesai, Rasulullah bersabda kepada mereka, "Masya'nukum, kenapa kalian ribut, gaduh?" Kata mereka, "Ista'jalna ila shalah, kami tergesa-gesa ya Rasulullah pergi menuju salat." Qala, apa kata Rasulullah? "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah." Apabila kalian mendatangi salat, wajib atas kalian dengan sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan, ya udah itu lakukanlah. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang terluput dari kalian maka sempurnakanlah. Artinya Pak, kalau kita pas pergi ke masjid, imam ruku, jangan lari. Banyak tuh diantara kita begitu. Karena dengan asumsi dia pengen dapat satu rakaat. Pas Allahu Akbar, buk, Allahu Akbar. Nah ini yang enggak benar Pak. Iya.
Pernah suatu ketika Abu Bakrah seperti itu, Pak. Rasulullah ruku, Abu Bakrah langsung lari, langsung ruku, dan sambil ruku jalan kemana? Masuk ke dalam saf. Lalu Rasulullah bertanya, siapa tadi yang melakukan perbuatan itu? Abu Bakrah, aku ya Rasulullah. Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah memberikan kepada kamu semangat, jangan kamu lakukan lagi perbuatanmu itu. Artinya, kata para ulama, yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini ketergesa-gesaannya, bukan ruku sebelum masuk saf. Adapun ruku sebelum masuk saf itu sunnah. Itu dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berjalan, ketika sampai pertengahan masjid, imam ruku, maka Ibnu Mas'ud segera ruku, lalu sambil ruku berjalan masuk saf. Abdullah bin Zubair pun melakukan demikian, dan Abdullah bin Zubair berkata itu termasuk sunnah. Ya. Ini kalau antum melihat ada orang ruku langsung masuk, jangan heran, Pak. Tapi kalau di masjid yang umum, jangan, kalau dikhawatirkan fitnah ya jangan. Nanti antum disebut apa lagi, Wahabi lagi ya. Ya. Jadi ya, ketika berjalan menuju sholat itu, Pak, hukumnya wajib dengan tenang, nggak boleh apa? Tergesa-gesa, nggak boleh. Iya. Adab yang keenam, berzikir menuju masjid. Ketika kita pergi ke masjid, jangan lupa baca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al li fi basari nura, wa ja'al li min khalfi nura, wa min amami nura, wa ja'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Iya. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di telingaku cahaya, di mataku cahaya, dari belakang dan depanku cahaya, dari atas dan bawahku cahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya. Ya, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian ketika masuk masjid, jangan lupa baca doanya. Apa doa masuk masjid, Mas? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bismillah. Kemudian kita ucapkan salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kemudian kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Atau mau lebih panjang lagi, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, kemudian kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kita dahulukan kaki kanan. Ya. Kemudian dilarang menyilang-nyilangkan jari jemari begini, Pak. Selama antum berangkat ke masjid, demikian pula di masjid sampai pulang dilarang begini. Iya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, Ad-Darimi dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji' fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya lalu pergi ke masjid, maka ia berada dalam salat sampai ia pulang, maka janganlah ia melakukan seperti ini. Iya. Jangan seperti ini. Paham? Itu termasuk perkara yang makruh kata para ulama. Iya. Kemudian adab selanjutnya, Pak,
Jangan lupa sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid terjadi ikhtilaf para ulama hukumnya. Mayoritas ulama mengatakan sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan sholat tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis, ya idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini perintah. Juga berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sedang khutbah Jumat, lalu masuklah seorang laki-laki, langsung duduk. Lalu Rasulullah bertanya, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah. Kalau begitu kamu bangkit sholat 2 rakaat dan ringankan. Kata mereka, mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Tidak mungkin sesuatu yang wajib gugur oleh sesuatu yang sifatnya apa? Sunnah. Berarti itu menunjukkan hukumnya wajib sholat tahiyat masjid itu. Iya. Ini pendapat sebagian ulama. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Iya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis tentang kisah 3 orang yang waktu itu Rasulullah sedang ada taklim di masjid. Lalu ada 3 orang datang, yang satu duduk di depan, yang satu di belakang, yang satu pergi. Kemudian setelah selesai kajian Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan tentang 3 orang itu? Adapun orang yang duduk di depan, awa ilallah, ia telah awa ilallah, ia mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah pun lindungi ia. Adapun yang di belakang, ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Tidak disebutkan di situ mereka sholat tahiyat masjid, dan Nabi pun tidak memerintahkan mereka untuk apa? Ya, sholat tahiyat masjid. Ya. Demikian pula dalil jumhur adalah hadis bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa sholat 5 waktu yang diwajibkan atasku? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, sholat 5 waktu. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada yang lainnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada, ya, kecuali yang diwajibkan. Ya, tidak ada kecuali yang apa? Yang diwajibkan. Kecuali kalau kamu mau sholat sunnah, maaf. La illa an tatawwa. Tidak ada kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata jumhur, kalaulah sholat tahiyat masjid wajib, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskan dalam hadis itu. Iya, Allahu a'lam. Yang jelas Pak, jumhur ulama walaupun mengatakan hukum-hukumnya sunnah, tapi itu bukan sunnah biasa Pak, itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, masjid itu hanya dijadikan tempat lalu lalang. Artinya enggak sholat tahiyat masjid. Iya, Masya Allah. Adab yang keberapa? 8. Yang ke-8. Adamut tanaful idza uqimatis shalah. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh sholat sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila telah ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau antum lagi sholat sunnah, ya, kemudian qomat, udah batalin, Mbak. Segera apa? Batalkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kecuali kalau sudah tahiyat akhir nih, udah mau salam, ya, maka nggak masalah dilanjutkan sebentar sampai apa? Salam. Ya, cuman masalahnya antum bakalan kehilangan keutamaan untuk dapat saf yang pertama.
Iya. Faedah apa? Adab selanjutnya, kalau kita berada di masjid lalu dikumandangkan adzan, tidak boleh keluar masjid kecuali untuk hajat, dan dia berniat untuk balik lagi ke masjid. Misalnya antum berada di masjid nih, lalu kemudian dikumandangkan adzan, antum malah keluar, maka itu antum berbuat maksiat kepada Allah. Ini berdasarkan hadis. Abu Sya'tha berkata, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah. Lalu muadzin pun adzan. Lalu ada seorang laki-laki keluar dari masjid. Maka Abu Hurairah melihatinya terus. Lalu beliau berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun dia sudah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini hukum berlaku untuk laki-laki dan wanita, Pak. Jadi kalau wanita berada di masjid dan adzan sudah dikumandangkan, tetap wanita pun tidak boleh keluar. Memang wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Tapi kalau dia sudah ada di masjid dan adzan dikumandangkan, tetap dia wajib salat di mana? Di masjid. Iya. Kadang ada orang, Pak, musafir nih, pas sholat zuhur dia jamak dengan asar. Pas sholat asar berkumandang, kemudian orang-orang sholat, dia di pojok nggak sholat sendiri. Pas ditanya, kamu kenapa? Saya tadi udah jamak qashar. Ini orang aneh, Pak. Saya katakan orang aneh. Loh, kok orang aneh? Iya. Pertama, kalau dia tahu bakalan sholat asar di masjid itu, harusnya jangan dijama. Jangan apa? Jangan dijama. Misalnya saya mau pulang jam 5 nanti karena dauron sampai jam 4 misalnya kan. Akhirnya dia jamak qashar, tapi kemudian pas asar dia nggak ikut dan berada di masjid lagi. Ini nggak benar. Yang kedua, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW setelah selesai sholat, Rasulullah melihat ada 2 orang di pojok masjid nggak ikut sholat, Pak. Lalu Rasulullah memanggil, alayya bihima, panggil 2 orang itu. Akhirnya 2 orang itu datang ke Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan. Apa kata Rasulullah? Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang mencegah kalian untuk sholat bersama kami? Apa kata 2 orang ini? Shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kami sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fala taf'ala. Jangan kamu lakukan seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikum thumma ataituma masjidal jamaah fasalliya ma'ahum. Kalau kalian sudah sholat di tempat kalian dan kalian mendapatkan orang-orang di masjid sedang sholat berjamaah dan kalian datang ke situ, sholatlah bersama mereka. Lihat, Pak, walaupun dia sudah sholat di rumahnya atau di tempatnya, lalu kemudian pas datang ke masjid ternyata sedang ditegakkan sholat berjamaah, harus dia sholat berjamaah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Nah, itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kecuali kalau memang antum ada keperluan banget, akhirnya harus keluar. Iya, nah itu. Adab selanjutnya yang keberapa? Yang ke-10. Apabila qomat dikumandangkan, maka kita berdirinya pas melihat imam datang. Kalau imamnya misalnya datangnya setelah iqomat selesai, ya terkadang kan iqomat dulu, kami imamnya masih ada di rumah tapi udah qomat, ya, maka jangan berdiri dulu, imamnya ada kok di rumah, jangan qomat dulu, atau misalnya jangan sholat dulu, jangan. Kalau kebanyakan di masjid gitu, Pak. Kalau di zaman Rasulullah SAW yang menentukan qomat itu imam.
Karena kata para ulama, iqamat itu hak imam. Hak siapa? Imam. Kalau imam berkata qomat, qomat. Kalau imam berkata jangan dulu qomat, jangan dulu. Berarti ngikutin apa? Ngikutin imam. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, ya, beliau mendatangi rumah Rasulullah, ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebentar lagi. Tak lama kemudian ditunggu, datang lagi Bilal, ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Sebentar lagi, karena beliau ada keperluan. Setelah agak terang baru Rasulullah SAW keluar. Dan Rasulullah minta maaf keterlambatannya karena ada keperluan. Iya. Maka dari itu muadzin kalau dia tahu imamnya ada di rumahnya, bagusnya dihubungi dulu. Sebagaimana halnya Bilal menghubungi siapa? Rasulullah. Kecuali kalau kita yakin imamnya tidak ada di rumah, seperti terjadi Rasulullah SAW pergi untuk mendamaikan sebuah kabilah yang terjadi tawuran. Pas masuk sholat asar, Bilal berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah belum pulang karena beliau ada keperluan. Maukah engkau jadi imam? Ya. Akhirnya Abu Bakar mengiyakan. Maka Abu Bakar pun majulah. Pas Abu Bakar takbiratul ihram, Rasulullah datang. Maka Rasulullah langsung menerobos dan berdiri di saf yang pertama. Maka para sahabat pun kemudian mengucap menepuk-nepuk, ya, tepuk-tepuk tangan gitu. Lalu Abu Bakar menengok ke belakang, ternyata Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengangkat dua tangannya sambil berkata Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW berkata, maksudnya diam kamu, tetap jadi imam. Tetap Abu Bakar mundur. Maka Rasulullah maju. Iya. Nah itu yang akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau di zaman sekarang Pak, sunnah ini hilang Pak. Oleh apa itu yang buat timer waktu itu Pak. Jadi yang ngatur iqamah itu timer, bukan imam lagi. Imam kalah sama timer udah. Ya. Akhirnya sunnah Rasul hilang. Alhamdulillah di sini udah nggak ada timer lagi. Karena memang nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Iya. Jadi akhirnya kalau udah tit imam nggak ada apa, padahal imam udah masih di rumahnya, tetap aja gitu kan, nggak adab. Maka yang benar adalah iqamah itu hak siapa? Hak imam. Iya. Nah, zaman sekarang gampang kan, antum bisa telepon aja, Assalamualaikum Pak Imam, lagi di mana? Dia lagi di rumah nih, lagi misalnya gitu ya, lagi buang air, tolong ditunggu sebentar, kan enak gitu kan. Kadang terlambat bisa jadi karena ada keperluan, mau berangkat ke masjid, tahu-tahu apa, perutnya mules, aduh gitu. Bisa terjadi seperti itu ya ahlul Islam. Iya.